Dan hari ini kita kedatangan keluarga Chelsea dan Glenn. Hai. Sebenarnya gue rada takut ketemu lu. Ketemu lu tuh kalau nggak lagi hamil. Apa tuh, Dek? Santai ya. Kamu lihat Dante deh. Natal malam yang seperti ini. Oke. Jam. Ketawa semuanya ketawa. Nanti sama Glenn ketawa. Gue lumayan deg-degan ditanya di sini. Kan lu tuh orang yang mengikuti perjalanan cintanya kita. Emang ada? Pernah berantem gak sih? Kejelekan Glenn yang gak pernah berubah dari zaman dulu, ada planning mau punya baby lagi gak? Kan lu berdua tuh pengen balik lagi gak sih sebenarnya ke dunia sinetron? Kenapa lu gak bikin girl band di Indonesia? Kenapa harus di Korea? Dan Hai guys, balik lagi ke Klik Kulik. Sebelum kalian nonton, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Nah, hari ini gue bakal kedatangan keluarga kecil sahabat aku. Jadi, udah motret mereka dari 2004 kalau nggak salah, apa 2014 apa 2013 gitu. Dari mereka belum nikah, sampai pre-wed, sampai nikah, sampai hamil, punya anak pertama, terus lagi hamil anak kedua, dan sekarang akhirnya aku bisa motret lagi mereka lengkap berempat. Karena kemarin lagi pandemi, semua pada takut, dan dia juga takut untuk banyak aktivitas di luar. Dan hari ini kita kedatangan keluarga Chelsea dan Glenn dan kali ini temanya itu adalah kalau bisa dilihat dari sini, Natal. Kita lagi mau menyambut Christmas. Jadi studio aku dirubah total dekornya sama Mbak Nina Nasution. Jadi begini nih, lihat tuh guys. Oke, sekarang kita sapa Chelsea dan Glenn. Ayo guys. Oke, sekarang kita nyapa Chelsea. Kayaknya aneh ya, dulu padahal kita nge-vlog bareng. Hai. Gila, pokoknya ini kayak udah berapa tahun ya nggak ketemu Kita itu bagaikan jauh tapi dekat, ya nggak sih kok? Benar. Walaupun kayak kita tuh kalau ketemu tuh sebenarnya gue rada takut ketemu lu. Ketemu lu tuh kalau nggak lagi hamil, abis ngelahirin, hamil abis ngelahirin. Jangan abis ini mau hamil lagi. Jangan. Terakhir lu datang ke sini pas lagi hamil. Lagi hamil. Itu lagi proyeknya Temeli. Temeli itu 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan ya, pokoknya lagi hamil gede. Nah, udah itu terakhir tuh abis kamu foto hamil. Ya kan, terus biasanya gue kalau misalnya lagi hamil, announce-nya pakai fotonya sama kamu, ya kan. Sekarang enggak kok, enggak hamil. Tenang, tenang, enggak hamil. Ini justru foto keluarga dalam rangka Christmas. Christmas. Berarti nanti Christmas, nanti tahun depan mungkin hamil lagi. Gila lo, jangan dong. Tapi dia nggak ada yang berubah ya guys, lihat deh. Gue kenal dia dari gadis, dari masih perawan. Anjir. Terus pre-wedding. Dilamar. Dilamar, bla 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 bla, hamil sampai anak kedua. Sekarang mukanya begini-begini aja, nggak berubah. Kita berdua begini juga. Paling dari gendut ke kecil, gendut kecil. Kita tuh kan? dari gini. Market Gue inget banget lagi di Shanghai, foto kita semua langsing. Gue bisa pakai jas gini-gini. Gila sih, Sekarang tuh jas segini nih. boro-boro. Gue aja udah pakai nih. Ya kan? Gede-gede bajunya. By the way, apa kabar sih? Sehat kan? Baik, baik, sehat-sehat. Kamu gimana kok? Sehat. Ini jadi malah gue yang ditanya loh. Jadi inilah nih kalau misalnya nge-vlog sama orang yang udah sering nge-vlog begini nih. Tapi dulu tuh kita sering banget nge-vlog sambil makan di mana lah. ya? Di mana itu ya? Kita nge-vlog di mana itu? Lupa. Pokoknya nge-vlog sambil makan lah, lomba makan. Iya, terus udah gitu liburan. Itu vlog Enak apa ya? sih. Di mana ya? Lupa. Lupa guys. Lokal aja di Indonesia. Oh gitu. Ya udah, kita kasih Chelsea make up dulu, nanti tunggu Glenn datang dan anak baru kita nyapa lagi. Sip. Oke. Oke, sekarang stylistnya Erik Alamin. Erik udah megang Chelsea berapa kali ya? Banyak ya? 2 dong baru. Kan yang Lion King, terus yang Yang warna-warni. Oh iya pernah. Terus apa lagi ya, Dek? Berapa iya, kali kamu pernah warna-warni ketemu dia? Kayak sering deh, Kak.
Iya, ya udah Oh, tiga. tiga ya? Tiga kayaknya. Tiga. Tuh, 3 guys. Ini Oke. kamera Chelsea, ini kamera Rio. Oke. Oke, sekarang kita lihat baju yang kamu bawa kayak apa? Jadi aku menyesuaikan dengan dekornya. Jadi kan emang ini kita buat tayang Christmas, Christmas, kan. Spesial Christmas. Jadi aku bikin, ini Mas Agus Lim bikin khusus buat keren banget Glenn. nih. Sweat ya. Warnanya marun. Oke. Marun kemerah-merah. Jadi terus ini dressnya Nastusha. Ada 3 pilihan nih. Jadi biar sama Glenn ceritanya. Merah-merah. Merah-merah gitu. Oke. Terus Sip. dekornya soalnya keren banget. Nah, terus kalau si Dante aku samain kayak mamahnya. Jadi hijau-hijau dia. Oke, Chelsea pakai hijau Jadi nanti ya. akan ngepres banget. Oke. Seksi glamour. Terus untuk look berikutnya? Look berikutnya gue kagak giniin. Look berikutnya coklat-coklat gitu. Coklat-coklat. Oh, belum Artinya dikeluarin. belum dikeluarin. Gue Oh, nggak tahu. guys, belum dikeluarin. Belum Ya udah, dikeluarin. nanti kita balik lagi. Kita lihat look balik lagi. keduanya. Every night and day I've fallen deep inside your spell. You know that I think of you, always think of you. I'm losing up my mind, I'm falling deep inside your spell. I always think of you, always think of you. Oke, sekarang 2 jam kemudian. 2 jam kemudian rambutnya masih begini. Dan si Koko baru datang. Kita tuh planningnya sebenarnya mulai jam 11. Oke. Dan sekarang jam 15. Jam 3 loh. Iya, 15. Ini emang gini lah sama Chelsea, sama Glenn. Harus santai ya. Harus santai. Gak boleh buru-buru. Karena ada anak-anak. Tapi gue dengar tadi lu tidur bukan yang ngurusin anak. Tahu? Gimana sih bro kabarnya? Baik banget. Ini vlog gue, nanti ajarin gue ya. Iya. Oke. Mana ajarin. Aku Gimana, bilang, besok sehat kita, kan? besok kita ada tayang. sekali. Terus dia bilang juga, lu pokoknya nggak mau tahu malam ini tayang. Ini vlognya dia tayang besok, berarti kita malam ini. Oke? Rebutan Nama vlog lu apa sih kok? Hah? Nama vlog lu apa? Rio Mot. Klik-kulik. Klik-kulik. Oh, Diklik, ininya. abis itu gua kulik-kulik gitu. Ini lu episode 45 loh. Wih, Sebenarnya waktu itu pengen ngajakin mereka berdua buat first episode, tapi mereka berdua nih sibuk banget. Terus balik kali kembali. Kita janjian kan nggak ketemu mulu. Terus lu juga takut banget waktu itu pas lagi pandemi Oh, kan. iya. Gua nggak boleh datang ke rumah dia. Kalau ke rumah dia katanya mesti PCR dulu. Gila lo, harus karantina. Soalnya clubbing mulu. Anjir, clubbing di mana lagi pandemi? Tahu lu clubbing dulu, gue kan jadi takut. Kan pokoknya mau masuk rumah dia harus PCR satu tim. Karantina 2 minggu ya kan? Iya. Udah lebih. Karantina 2 minggu di rumah lu tapi. Disiapin kamar ya. Ya udah guys, kita tunggu 2 jam lagi buat rambut Chelsea baru Oke. kita mulai ya. Apa gue copot aja nih kepala? Oke guys, lihat deh. Mau kemana Udah ready? Udah ready nih. Iya, jangan. Mami Papi udah ready setelah beberapa jam yang lalu. Yoi. Terus sekarang kita mau mulai. Iya. Iya nanti ya. Oke, kita ikutin terus.
Apa tuh, Dek? Apa itu? Apa itu? Dia bisa jongkok loh. Dante. Dadah. Dadah. Dia jalan. Digendong, duduk aja deh, duduk deh. Dipeluk ya, dipeluk. Nggak usah ditarik, Semangat ya, semangat. Iya sama apa? Cakep ya. Nah, siapa yang lucu? Mana susternya yang kurang lucu? Susternya. Mas. Mana suster karisma deh? Yes, gitu kan? Tutup lagi. Dari tangga. Oh, ada tuh kaos kaki. Masih jangan dong, aku lagi. Coba itu bertiga. Jadi lebih jangan terlalu pose ya gitu. Teh. Apa aja? Tuh dengar tuh guys. Tuh dia mau apa tuh, Pak? Dante. Baby Shark. Dante. Puterin Baby Shark deh biar dia. Iya, puterin Baby. Dante. Dia kurang deketin Chelsea, pegang-pegangnya dari belakang, dan dia Mami lihat Daddy. Lihat kasusnya, Yuk, kok. Dekat pohon Natal, Daddy di sini nih, duduk sini. Nah gitu. Sama ya. Iya, pakai. Kamu lihat ke Dante deh. Jadi ketawa sama anaknya. Mami lihat ke depan. Nah, sudah. Tarik. Ketawa. Ketawa. Tiga. Oke, bentar ya. 1, 2, 3. Yes, gitu bagus. 1, 2, 3. Yes. 1, 2, Mami. 1, 2, 3. Cantik sini. 1, 2, 3. Ya. Anaknya dibantuin dulu ya. Dante. Semua ketawa lihat Mami. Maminya cantik aja. Nah, 3, 1, 2. Nah, Daddy lihat Mami. Mami lihat Daddy. Tawa. Aduh, bagus. Tapi bukannya ke belakang, benar ya? Nice. Kalau Natal malam yang tepat buat tambah dede lagi. Begini, oke. Dikit deh. Cuma nyubit hairspray ini, hairspray. Hairspray. Ketawa. Oke, bentar. Andre. Nah, vlog.
Dah. Satu ngeliat baju, satu ngeliat muka, satu ngeliat lagi. Parah. Belum ambil Chelsea sendiri, Glenn sendiri loh. Ayo udah makanya. Chelsea sendiri, Glenn sendiri ya. Jam. Bagus. Lihat ke arah sana sedikit kan. Yuk. Nah, sekarang bolanya. Keluarin rahangnya. Nah, itu bagus. Nah. Happy gitu lagi nata-natain lampunya. Rahangnya sebenarnya. Dari sini. Ayo kanan. Bentar. Dari sini. Ngerisai. Ih, bagus banget. Tuh, lagi nang. Oh, lucu itu. Ini yang lagi tuh. Ini bagus juga. Iya itu bagus. Tuh, Iya, lucu. kayak di rumah nenek di Swiss Di gitu rumah. ya. Oke, kita ganti look kedua guys. Oke guys, sekarang look kedua tuh lebih casual, serba coklat. Dan Dan, foto shoot sama anak-anak kayak begini lah. nah, oke, Nasusya duduk depan mami yuk. Tunggu, 1, 2, 3 dong. Nasusya kurang keluar dik. Ini bawahnya Kak. Ya dilempar ya. Ya, Pak. Tahan dulu. Lagi lempar lagi. Pantu 3 jam. Putar Dante ke depannya. Ya, tangkap. Good. Sini ya. 1, 2. Dante. Ya, 1, 2. Lagi. Cari loh dia. Lihat sini. Yes, good. Ketawa. Hip hip. Siap ya. 1, 2. Alas banyak nempel. Bagus, kan gitu ya. Nah, itu bagus tuh. 1, 2, bagus. Nah, gua angkat lihat ke bibirnya Chelsea. Kata siapa Dante terakhir? Ya. Chelsea, gue juga ketawa. Bagus. Lucu deh kayak. Ketawa semuanya, ketawa. Dante lucu tuh. Di mana? Di sini. Nah, gitu. Lihat angolnya. Ya ampun. Lagi. Maju dikit. Putar ke gue. 2, 3, bagus. Ketawanya nih, kalau ketawanya. Ini. Smile aja, Charlie. Oke, smile. Jangan senyum dulu. Ya. Nasusya lengkap, nggak apa-apa lengkap. Oke, Chelsea sama Glenn ketawa. Nggak depan kan? Bagus. Udah cukup. Lucu banget. Kenapa dia? Dante. Nasusya lihat mami Nasusya. Nasusya, Putri. Tiup Nasusya, tiup. Hari Thailand. Desa di Thailand. Turunin bunga. Nah, gitu. Ya, coba. Nasusya.
sesi gitu lucu loh dibikin hitam putih. Chelsea, Glenn. Hai. Gila, setelah berapa tahun ya? Gila gue 1 tahun masuk ke setengah. vlognya Rio Motret. Kulik-kulik years. apa? Klik-kulik. Klik-kulik. Kilik-kilik. Akhirnya guys, setelah gua pokoknya udah ngajakin nge-vlog udah lama kan sebenarnya, jujur. Iya, udah lama. Jujur. Udah lama. Cuman kan itu waktu itu lagi pandemi lah apa segala macam, nggak berani keluar, orang nggak boleh ke rumah. Betul. Sebenarnya Soalnya punya anak kok. Kalau waktu itu masih baby ya? Kalau misalkan kita berdua belum punya anak, gue rasa kita Fine. di episode 1. itu dia gue bilang tadinya pertama tuh yang gue incer justru episode 1 lu. Cuma kan waktu itu emang lagi pandemi ya. Pas pertama itu Agustus tahun lalu 2020 baru masuk. Oh ya? Gitu. Iya, Akhirnya lagi merah-merahnya. lagi kan? merah-merahnya. Gue ngerti waktu itu kan dulu juga lagi hamil segala macam. Oh iya, benar. Jadi emang nggak bisa Hamil gede itu udah. hamil gede. Iya, udah mau ngelahirin. Oke. Apa kabar? Baik. Itu pertanyaan umum sih. Gue lumayan deg-degan ditanya di sini. Karena ini emang Karena dia tuh tahu dari awal sampai akhir. Iya, benar. Iya kan? Lu tuh orang yang mengikuti perjalanan cintanya kita. Yes. Jadi Tapi- pada saat gue mau diwawancara, gue sebenarnya deg-degan nih di sini. Justru yang deg-degan gua karena gue bingung apalagi yang mau gua tanya ya. Tapi emang ada sih beberapa hal yang kita nggak tahu ya, guys. Apa tuh? Ya kayak urusan di kamar kalian ngapain? No, jangan berpikiran jorok. Maksudnya kebiasaan di kamar ngapain nanti bakalan gua tanya. Oh, oke. Oke. Itu nggak pernah ditanya sih sama Gak boleh orang. tanya ya. Oke. Kan gini, ketahuan. gua ngikutin perjalanan kalian lah dari pacaran. Pertama kali ketemu Glenn di tempat kuda itu, Nabila. Terus habis itu pre-wed, wedding apa segala macam. Kalian itu berdua tuh pasangan yang sangat romantis. Mau di depan kamera, mau di belakang kamera, mau di depan teman-teman. Baik, Kak. Bye. semua. Mau di depan Makasih. Ada iklan ya, Bo? ada iklan nggak apa-apa. Mau di depan teman-teman, emang realitinya kalian tuh seromantis itu. Nah, yang gue mau tanya adalah pertanyaan titipan orang yang banyak. Emang ada? Pernah berantem nggak sih? Pernah lah. Maksudnya berantem hebat. Berantem hebat. Kita biasa kalau ada awal kita biasa akan komunikasi lah, kita we talk it out gitu dari awal. Jadi sebelum itu menjadi parah banget, jadi kita udah sama-sama ngerti gitu, sama-sama tahu kenapa ini terjadi dari sisi aku, pandangannya seperti apa, dari dia pandangannya seperti apa gitu. Jadi kita oh ya udah kayak begini. Jadi kalau beda pendapat ya it's okay gitu. Tapi at Tapi least kita tuh we nggak know. pernah yang berantem Heboh gitu. yang bentak-bentakan itu tuh nggak pernah. Aku sama Glenn itu kan udah 14 tahun ya. 14 tahun gitu. Dan dari aku kecil, berarti kan dari aku kecil dari 14 tahun sampai sekarang itu tuh bener-bener Udah kalau setengah hidupnya dia lah. Iya, setengah hidupnya Nggak pernah berantem, nggak pernah Berantem sih bentak-bentakan. pasti pernah, cuman nggak pernah bentak-bentakan itu tuh sama sekali nggak pernah gitu. Jadi bener-bener kita ya ngomong gitu loh. Tapi Glenn yang 14 tahun lalu sama Glenn yang 14 tahun kemudian ada perubahan nggak dari dia yang dulu? Iya, selain Yoyo ya. Dulu Glenn yang 14 tahun lalu. Itu 14 kilo yang lalu juga. Iya benar. Enggak, kayaknya lebih kurus lagi deh pas dia masih muda itu. Iya loh, kurus banget loh. Tadi aku ngeliat kan gila kurus Jangan banget. lihat yang pre-wed yang kalian masih jadi model majalah itu yang rambutnya masih jabrik-jabrik. Ya, itu lebih Masih kecil FC lagi. ya. Masih FC. Nah, Glenn yang dulu sama Chelsea yang dulu sama kalian berdua yang sekarang ada perbedaan nggak? Yang pasti kalau Glenn yang dulu sikapnya sih nggak berubah sama sekali. Cuman Begini yang pasti, dari dulu? cuman yang Wow. pasti tuh dia pikirannya tuh lebih mature gitu loh. Kayak kedepannya tuh lebih mikirin dari segi bisnis apa segala macam tuh dia udah pikirin matang-matang banget gitu. Tapi kalau misalnya untuk sikap kayaknya enggak ya. Iya, kayaknya Chelsea pun juga udah selama dari umur 14 tahun sampai sekarang Nggak ada yang berubah. nggak ada yang berubah juga, kayak masih kanak-kanakan ya. Masih ada sisi anak-anaknya ya? Masih ada sih anak-anak yang dari dulu aku suka juga gitu, terus dia masih ada gitu. Dan juga dia, tapi sekarang makin ya udah punya anak juga, dia juga sangat-sangat memikirkan untuk masa depan anak, nutrisi lah apalah yang nggak pernah kita kepikiran. Apalagi cowok tuh kita jarang, nggak pernah lah mikirin nutrisi lah apalah, makannya harus 4 tipe 5 sempurna apa gitu lah gitu. Itu Dan cewek itu biasanya dia ya. yang lebih mikirin, lebih mikirin anak lebih kali ya. perhatiin gitu. Pokoknya Oke. sejak punya anak tuh kita udah jadi lebih berubah gitu. Kalau Lebih misalnya dewasa. dulu kan ya kita mikirin kayak misalnya jalan-jalan, kita cuma mikirin kemana ya tempat yang bagus gitu Yeah. atau romantis gitu ya. Kalau sekarang tuh yang mana ya tempat yang kids friendly gitu-gitu. Jadi udah pola pikirnya kalau udah punya anak tuh udah berubah banget Berubah. gitu. Oke, tapi kalau disuruh sebutin satu kejelekan Glenn yang nggak pernah berubah dari zaman dulu sampai sekarang, lu masih bisa sebutin nggak? Bisa Apa? berantakan.
Kayak itu emang ya dari Parah. dulu ya. Itu tuh parah banget, berantakannya dia tuh parah banget. Tapi sekarang sebenarnya udah agak sedikit lebih mendingan. Kalau dulu tuh kan ya, dia kan ngerokok tuh dulu. Kalau sekarang kan udah enggak. Dulu tuh di meja komputernya dia itu tuh puntung rokok tuh bisa di mana-mana gitu. Abu debu-debunya juga bisa Terus di dia mana. kayak suka minum Yakult gitu ya. Ini nggak sponsor. Yakultnya tuh bisa di mana-mana gitu, dan itu tuh gue nggak bisa gitu loh. Kok kayak risih gitu. Nah sampai sekarang tuh dia juga kayak masih berantakan. gitu. Jadi kayak memang Mungkin dari awal kali. ya pernikahan tuh begitu kok. Dari kecil gitu. Dari pernikahan tuh begitu. Orang tuh selalu bilang pernikahan itu tuh lu jangan mengharapkan pasangan lu tuh makin indah, tapi ya Buruk-buruknya malah kelihatan semua. makin Bisa buruk lebih gitu, parah lebih gitu. parah. Jadi kalau misalnya mau menikah, ya lu bisa nggak terima orang itu yang buruk-buruknya bisa diterima nggak? Karena gitu. dari dia bangun tidur, kan kalau zaman dulu pacaran kan ngedate Udah bangun tidur bagus gitu kalau ya. ya udah bagus udah wangi, kalau bangun tidur tiba-tiba wah bau naga. Itu aja udah satu ya. Iya gitu. Terus kalian berdua punya rahasia apa sih, maksudnya rahasia supaya tetap romantis seperti ini? Itu banyak banget yang penasaran, kenapa sih lo berdua tuh bisa udah 14 tahun gak ada bosan-bosannya, termasuk gue ya. Gue ngeliat tuh kayak, ya ini real benar-benar di kenyataan mereka emang seromantis ini gitu. Enggak, sebenarnya tuh kita bukannya gimana ya, tapi karena memang love language-nya kita tuh sama. Lu tau gak sih ada love Tahu language yang gitu? 5 love language itu Iya, ya. jadi ada yang touch, ada quality time, ada gift, ada apalagi gitu. Iya. Nah kebetulan aku sama Glenn itu tuh sama. Apa? Nomor 1 kita touch. Jadi kalian sering Pegang bersentuhan gitu. Jadi kayak misalkan kita di meja makan gitu ya, sebelah kita anak gitu. Tanpa sengaja tuh kaki kita tuh bisa nyentuh gitu. Oh, genit ya kakinya ya. Gitu. Jadi kayak memang nggak tau, kita tuh ngerasa disayang kalau Iya. Saling pegang-pegangan. dipegang, Bisa nyaman dipeluk juga, gitu. gitu. Oke. Gitu, dan memang kebetulan kita tuh sama dua-duanya gitu loh. Terus apalagi ya kuncinya ya? Kunci Apa romantis ya? kalian berdua selama 14 tahun itu nggak pernah ngerasa bosen tapi? Pernah nggak ngerasa bosen? Bosan enggak sih, cuma karena kita gini kali ya, kita tuh bukan tipe pasangan yang kepo. Oke. Kan ada orang yang suka cek handphone suaminya gitu ya, atau Glenn suka cek handphone istrinya. Kita tuh enggak. Karena menurut kita, udahlah ngapain sih kita kasih kepercayaan, Iya. ya kepercayaan itu dijaga gitu loh. Jadi aku tuh sama sekali nggak pernah ngecek handphonenya Glenn gitu. Dan Glenn pun juga demikian. Dan aku juga kasih Glenn ada waktu me time, Glenn pun juga demikian gitu. Jadi kita tuh bener-bener ada privacy, tapi kita juga nggak nutup gitu loh. Gitu. Mungkin itu kalian bikin kita tuh Itu tetap. rahasianya ya. Mungkin ya. Oke. Jadi emang di depan kamera, di belakang kamera emang begitu natural aja ya. Maksudnya emang kalian tuh keluar apa adanya, terus sentuh-sentuhan. Kalau orang sih bilang kita terlalu lurus. Iya, iya. Kadang-kadang lu aja gitu kan, gue pusing nih, lu nggak ada belok-beloknya. Gue bingung kadang-kadang gini kan, kalau bintang tamu gue tuh selalu ada aja nih, ada yang dibahas kan kayak ribut sama inilah, berantem sama Ono. Ini apa sih, kayak terlalu akur gitu. Jadi Terlalu bingung. awkward. Orang juga bosen gitu ya, ngeliat Chelsea Glenn udah Sebenarnya bukan lurus. bosan, justru orang penasaran ada rahasia apa sih di balik mereka berdua nih gitu. Nah, Ya, apa ya? kalau ngomong soal touch, kan kalian sering sentuh-sentuhan. Berarti ada planning mau punya baby lagi nggak? Karena terlalu sering sentuh-sentuhan. Untuk baby sih untuk sekarang ya, kan Dante juga masih kecil, masih baru setahun gitu. Kita sih sekarang mau concentrate on mereka berdua dulu lah, Natasha sama Dante. Nggak mau nambah lagi. Untuk saat ini belum kali ya. Pikirannya sih Belum. cuma 2 aja cukup sih. Iya. Perasaan dulu dia kalau kita ajak ngomong, dia suka pengen punya 4 anak banyak gitu ya. kan. Banyak kan? Iya. Iya, dulu sih pengen banyak. Cuman sekarang setelah udah Ada anak 2 ada ya? anak 2 gitu ya. Riwah ternyata ya. Lumayan riwah. Terus kalau misalnya kita mikir, kalau misalnya kita mau traveling atau Iya. apa tuh susah gitu untuk jagain 4 anak itu lumayan Benar, susah benar, gitu. benar. Terus Terus sebenarnya susahnya waktunya ya. waktu juga kita Karena kita berdua kan ngebagi masih waktu. kerja gitu. Jadi ini aja sekarang sejujurnya ya, aku sama Glenn tuh suka ngerasa kayak kita tuh kurang loh main sama Anak. Dante Oh, gitu. oke. Karena kan sekarang Nastusia udah 5 tahun, dimana kita juga harus lebih banyak waktu ke Nastusia gitu. Dan sekarang kita ngerasa kayak iya ya, kita tuh agak lumayan jarang loh sama Dante gitu. Jadi kayak kalau misalkan 3, sebenarnya kita suka banget sama anak kecil. Cuman kita ngerasa takut kurang waktunya Iya, gitu. quality of life buat dianya, quality Iya, benar. time buat dianya tuh kurang. Karena gitu. Nasusnya lagi di tahap yang dia banyak nanya, Benar. pengen tahu, dan kalian harus ngasih tahu gitu. Terus ya, ngajarin. Nastusia itu kan 4 tahun udah sendirian terus tanpa adik kan. Jadi bener-bener dia juga kayak lengket banget sama kita gitu. Oke. Jadi sekarang di mana-mana kayak misalnya sekolah gitu ya, maunya dianterin sama mami sama dedi gitu. Bukan sama mami aja atau sama dedi aja, kalau bisa dua-duanya ikut gitu. Jadi Iya.
kayak gitu-gitu tuh yang bikin kita tuh ngerasa kayak aduh kalau misalkan kita punya anak lagi lucu sih, cuman Ntar lah ya, takutnya nanti lah ya. kurang waktu buat mereka gitu. Benar-benar. Bagi. Oke, nih fans kalian berdua banyak yang pasti kangen banget sama Glenn sama Chelsea. Nah, kalian berdua tuh ada planning untuk comeback gak sih? Karena aku lihat sekarang sinetron-sinetron itu malah di angkatan-angkatan lu tuh pada balik semua. Berasa kan di sinetron tuh kayak semua teman-teman lu Mulai yang ya. teman-teman lu yang zaman dulu sempat ngilang semua sekarang comeback semua. Nah, lu berdua tuh pengen balik lagi gak sih sebenarnya ke dunia sinetron? Sejujurnya sih sebenarnya kangen banget ya, kangen ya? banget. Apalagi kita juga gede di situ, kita Betul. dari kecil di situ, dan suasana syuting tuh seru banget. Seru banget. Cuman Balik yang lagi, kalau balik misalnya lagi, syuting sinetron tuh udah nggak bisa itu nggak ada sih. waktu sama sekali gitu kan. Dulu pernah waktu Nasusya masih kecil, aku Sempet syuting, ya ada satu sinetron ya. aku syuting, itu kayak berangkat pagi, Nasusya masih tidur, pulang Dia udah tidur dia lagi. tidur. Jadi kayak nggak pernah ketemu gitu, bener-bener nggak pernah ketemu. Jadi ya sinetron seru, cuman ya ada sacrifice-nya gitu. Jadi untuk Waktunya saat nggak bisa ini sih ngapa-ngapain. belum lah. Tapi nanti mungkin akan comeback. Someday kalau misalnya udah lebih kondusif lah, maksudnya keadaan, maksudnya Nasusya dan Dante juga udah lebih gedean. Iya, virus ini juga udah nggak ada gitu kan. Lama sih Karena kayaknya. kok syuting-syuting sekarang yang gue denger itu ya, mereka tuh ada base camp sendiri. Iya, nggak boleh pulang. Nggak boleh pulang kan, gue nggak mungkin ya nggak pulang, mungkin. gila. Nanti Iya, bener. Glenn suruh gue minggat lagi. Oke. Gitu. Tapi di luar dari kegiatan syuting, sebenarnya kesibukan kalian berdua apa sih sekarang? Ngurus anak sih 90%. Ngurus anak doang, tapi kan tetap Ngurus harus nyari anak. duit ya kan guys? Iya, nyari duit. Nyari Duit. duitnya, apa Ada ada bisnis. kerjaan lain, ada job lain selain syuting? Sebenarnya kita ada beberapa bisnis juga gitu, dari yang Naturain kita ada, dan Naturain puji Tuhan juga bagus banget. Bagus ya. Apalagi sangat membantu juga buat di keadaan seperti sekarang ini yang lagi pandemi, banyak virus di mana-mana. Yeah. Jadi ini bagus banget, dan kita pun juga bikin untuk itu sebagai alat yang kids friendly juga gitu. Yeah. Jadi di mana anak-anak ya sesama yang punya anak gitu, itu benar-benar jadi tenang gitu untuk semprot dimanapun, untuk pakai. Pokoknya gitu. kita bikin produk yang karena kita punya anak, jadi kita tahu gitu kayak misalnya ibu-ibu di luar sana tuh butuhnya apa sih gitu. Naturain itu benar-benar produk yang terbuat dari from parents to parents. Oke. Gitu. Selain itu, Selain itu kita juga baju ada ya, kalau nggak salah clothing, baju, brand. kita juga ada baju. Sekarang aku lagi suka Saham. motoran, Saham, ini dari tadi nih, ini saham terus loh. Saham ya. saham, forex, and then now we're playing a little bit of crypto juga. Itu sebenarnya dari dulu sih ya, dari sebelum kita married pun kita juga Emang udah main saham ya? udah melakukan itu. Terus juga Sama ya banyak ada beberapa brand ambassador Jadi sih. brand ambassador. Tetap, Aduh, ya. gila guys. kita juga yang di Korea, kita juga ada girl Nah, band. itu tuh gue pengen bahas tuh nanti yang soal itu ya, ntar ingetin gue. Tapi ini ada yang lebih menarik nih. Glenn sama Chelsea ini endorse-nya nggak berhenti-berhenti. Kayaknya satu hari kalau dihitung-hitung kan ada 3 postingan gitu. Nah, gosipnya nih satu postingan kan 30 juta. Kalau apa lebih? Nggak, dari endorse itu maksudnya menurut kalian tuh sangat-sangat membantu apa ya itu cuma buat iseng aja gitu? I think it's a two-way thing ya. Two-way Maksudnya dengan endorsement kita juga sebenarnya senang juga. Kita bisa membantu. Siapa yang nggak seneng ya? Enggak, maksudnya kita senang kalau maksudnya itu bisa membantu kayak UMKM atau siapapun yang mengendorse kita gitu. Kalau kita sering banget juga dapat kayak emails or balasan dari online shop yang udah nge-endorse gitu, kayak thank you banget, kayak sejak Iya. itu, and then the business goes better, very well gitu-gitu. Itu juga kita bikin kita juga jadi lebih semangat Lebih happy gitu. ya. Jadi belum tentu semuanya itu harus bayar ya. Betul, Kadang-kadang betul. ada juga yang memang lu bantu karena memang dia kualitinya bagus, Benar. rasanya Atau- enak. Atau kayak misalkan memang itu punya teman Punya gitu. Jadi teman, kayak iya. bener-bener ya yang nggak Iya. semuanya dibayar lah. Termasuk Iya. gue guys, waktu itu gue sempat bikin sate babi dibantuin juga sama Chelsea. Sama ada lagi sih keripik. Keripik itu bukan sama kita ya. Itu bukan yang punya kita ya. Itu bisnis keripik gimana guys? Enggak lah, bercanda. Oke, gue tertarik banget sama ngebahas yang Korea itu. Oke. Dengar-dengar lu punya girl band. Nah Iya. itu gimana sih perjalanan ceritanya? Kenapa bisa sampai? Kenapa lu nggak bikin girl band di Indonesia? Kenapa harus di Korea? Dan ya kenapa bisa sampai gitu?
Sebenarnya ceritanya lumayan panjang ya. Jadi kita tuh itu planningan udah lama banget juga. Jadi Sebelum pandemi sebenarnya. Iya, sebelum pandemi. Jauh sebelum pandemi. Jauh banget ha. sebelum pandemi. Jadi bayangin aja mereka itu udah di training, bukan training sih kayak Kayak ada- audisi. dari kita udah dari audisi awal, habis itu ada audisi yang kedua, ketiga, keempat, habis itu baru dia udah sisa lulusannya itu ada base camp pertama, kedua, ketiga. Itu totally semuanya kira-kira hampir 2,5 tahunan gitu untuk dapat mereka berlima ini gitu, dan itu kita juga invest quite a lot juga. Nah di situ tuh kita sebenarnya as producers as co-producers lah untuk memproduce mereka seperti apa, karena ada sisi sebagai cowok maunya mereka seperti apa, ada sisi sebagai cewek bikin mereka seperti apa gitu. Nah kenapa nggak di Indonesia? Nah kenapa nggak Indonesian Kenapa girl bikin band girl band gitu Indonesia gitu? Karena Korea itu sekarang bisa itu it's a global industry gitu, dan juga dengan adanya itu kita juga sebenarnya belajar juga, kita juga sekalian belajar juga, dan semoga kedepannya tuh kayak kita bisa bawa Indonesia untuk bisa sampai ke tahap internasional juga gitu, karena Korean banyak yang nggak bisa bahasa Korea, ya kan? Banyak orang K-pop fans juga nggak ngerti bahasa mereka gitu. Dan Indonesia juga sebenarnya sama aja. Banyak yang nggak ngerti bahasa Indonesia, tapi dengan musik, dengan karya mereka, dengan dance, dengan apa segala macam, itu bisa bawa mereka ke tahap global gitu. Jadi Indonesia pasti harusnya juga bisa. Cuman ya ada it's a stepping stone juga buat kita gitu untuk bawa Indonesia untuk bisa lebih bagus lah untuk global scale gitu. Tapi ada kendala gak sih dari bahasa? Kan maksudnya mereka kan orang Korea, lu kan orang Indonesia, dan aku yakin si girl band ini belum tentu Inggrisnya bagus kan, bahasa Inggrisnya. Betul. Jadi sebenarnya ini kan agensi kita. Nah agensi ini tuh sebenarnya aku sama ada sepupu aku. Nah sepupu aku tuh kan emang Orang Korea. orang Korea lah. Setengah Korea. Setengah Korea. Jadi he speaks very well English, speaks English very well, dan juga ya Korean lah of course gitu. Jadi ya aku ngobrol sama dia, kita komunikasinya lewat pakai bahasa Inggris gitu. Jadi dia yang ininya pakai bahasa Korea. Tapi ada yang membedakan nggak dari si girl band bikinan Glenn sama girl band yang di Korea itu? Maksudnya apa lu mau ngikutin tren mereka, ngejar trennya mereka, atau lu punya ciri khas sendiri dari girl band ini? Sebenarnya kalau bilang kita mau bikin unik sendiri ya pasti nggak bisa juga gitu. Kita ada keunikannya masing-masing, memang pasti ada. Tapi of course kita juga ngikutin what's Market good lah. now, what the market likes gitu. Jadi kita nggak bisa terlalu idealis, kita maunya kayak gini. Tapi kalau marketnya nggak jual juga buat apa ya kan? Kalau emang nggak ya gitu. Nah cuman memang dengan pandemi ini everything is Susah banget. susah ya. banget Hambat ya. gitu kan, karena dari untuk bikin girl band ini kan kita sebenarnya dari konser dan from concerts and then merchandise dan lain-lain gitu. Nah pas mereka launching itu Pas pandemi, ya. gitu. Jadi sebelum mereka launching pun kita sebenarnya udah ada banyak banget calls from overseas gitu, banyak dari Brazil. Cuman setelah pandemi ya everything is cancelled gitu. We had our Euro trip sebenarnya udah planned out waktu pertama launch, and then Brazil gitu. Cuman ya udah sekarang ya nggak bisa. Sekarang jadi postpone dulu. Sekarang postpone gitu. Tapi tetap mereka latihan apa segala Tetap macam. latihan, kita tetap kasih mereka, kita bikin lagu-lagu baru buat mereka, dance juga, dan di tempat apa namanya mes ya. Kayak mereka juga tetap stay di situ. Berarti siap menggebrak lah ya kalau saatnya kembali gitu. Right. Tapi ada perbedaan nggak entertainment Indonesia dengan Korea? Maksudnya kalau lihat artis sini sama budaya di sana? Very sih, different beda. ya, very different. Kalau di Korea itu lebih menjaga privasinya mereka. Mereka tuh semuanya tuh lebih ke arah gitu. Lebih banyak kayak nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini gitu. Kalau kita kan masih lebih enak sebenarnya, karena mungkin media kita tuh lebih friendly ya. Kalau misalnya medianya Korea tuh bener-bener ya, tau lah kalau misalnya pencinta Korea tuh lebih kejam gitu mereka gitu. Jadi anak-anak selebriti Korea juga memang bener-bener mereka tuh lebih menjaga privasinya mereka gitu. Kalau kita kan ya terserah aja mau posting apa di Instagram, kehidupan pribadinya masih iya, kelihatan kalau ya. di Korea itu nggak boleh gitu. Termasuk talent lu itu juga. Iya, mereka nggak juga boleh. benar-benar dikit juga. Nggak boleh, lebih dijaga lah gitu. Ada baiknya sih ya sebenarnya. Ada Sebenarnya ada baiknya, baiknya. tapi ya
beda banget budayanya. Budayanya banget, ya. beda banget gitu. Jadi kalau kita di sini ada maksudnya lebih kayak lebih apa-apa lebih dimaklumin. Kalau di sana tuh belum tentu ya kayak gitu ya. Enggak bisa. Kalau di sini ada kasus istilahnya netizen cepat lupa, kalau di sana enggak. Bisa malah hilang ya. Korek Iya. sampai akarnya gitu. Oh, gitu, Jadi guys. kalau misalkan ya di Korea tuh memang lebih apa ya? Lebih strict lah, Lebih strict lebih ya. strict banget gitu. Dan kita juga sebenarnya belajar dari situ juga sih, Belajar, banyak-banyak. Kadang misalnya kita foto gitu, misalnya foto selfie gitu, jepret. Nah, terus di belakang ini kan ada jam misalnya. Nah, terus kita ternyata ada brand apa yang mungkin ada jam juga gitu. Nah, itu bisa dituntut. Oh, sampai segitunya ya, Iya. mereka ya. Wow. Jadi, serem banget. sebenarnya kan buat kita mungkin ya, IG story doang lah. Makanya gitu. artis Nggak Korea bisa, tuh nggak IG boleh. story jarang, Nggak- posting nggak- juga jarang. Karena itu pasti akan difilter berlapis-lapis dulu. I see. Gitu. Segitu. Karena kalau udah Segitunya. kena sekali, itu urusannya panjang banget. Benar, Gitu. Kayak nggak ada ampun gitu buat mereka. Iya. Itu jadi ya kasihan juga ya. Memang kehidupannya mereka tuh kadang-kadang kalau ngelihatnya tuh kayak wah gila ya. Kita yang udah jadi selebriti Indonesia gitu jadi lebih bersyukur gitu. Kalau di sini tuh tekanannya nggak sekuatnya Korea gitu. Kalau Korea tuh kayak tekanannya tuh kuat banget Iya. gitu. Kasihan sih kadang-kadang. Oke, ngomong soal selebriti Indonesia, kalian berdua kan namanya udah bener-bener kayak siapa sih yang nggak tahu Chelsea Glenn? Aduh, Dari amin. kalangan anak-anak sampai ke gue, sampai ke emak gue, ke nenek gue kayak Aduh, pada tahu enggak semua lah. Chelsea Glenn. Nah, ada gak sih ambisi kalian berdua yang belum kesampaian di dunia entertainment ya maksudnya? Entertainment ya. Mungkin mau keluarin single Kan udah banyak. berdua. Oh, Sejujurnya ya. Ada gak ambisi lo yang belum kesampaian gitu? Nggak ada sih. Udah Serius, nggak ada. kesampaian semua. Lebih gimana ya? sebenarnya lebih tepatnya bukan kita nggak buat ambisi untuk ke arah situ sih, kita nggak terlalu fokus ke arah situ kayaknya ya. Kayaknya udah beda gitu fokusnya gitu. Karena memang aku sempat dulu banget ya waktu kalau misalnya teman-teman tanya gitu waktu sebelum aku married sama Glenn, kayak nanti setelah lo married lo akan gimana? Mungkin gue akan 70% gue nggak akan ada di entertain gitu. Oh, oke. Kenapa? Ya pengen ngurus keluarga gitu, apalagi cewek kan. Kalau cewek tuh susah. Iya. Ada fase dimana kita ngelahirin, hamil, nyusuin dan segala macam. Apalagi anak-anak itu memang nempelnya pasti kebanyakan butuh sosok ibu gitu kan. Jadi kayak bener-bener memang udah fokusnya tuh udah nggak ke sana gitu. Jadi pengennya sih kita nggak akan ninggalin dunia entertain. Cuman mungkin kalau untuk sinetron atau apa tuh lebih kita filter banget Filter dan banget. mungkin nunggu nanti anak-anak udah gede gitu. Oke. Tapi kalau masih laku ya. Bisa sih. Buktinya sekarang pada kembali lagi jadi mama, Iya jadi gitu. papa. Jadi mungkin lebih ke mini seri atau apa gitu kan sekarang kan banyak tuh ya kayak mini seri yang cuma 20 episode atau apa gitu. Jadi ya begitulah. Sebenarnya kalau dari kita sih sebenarnya sebelum married pun our goal adalah Ya goalsnya bukan di situ Ya, lagi. goals. ya. kita punya goals. Ya udah nanti kalau pas kita udah married, kita nggak tergantungan sama syuting. Betul. Karena kalau tergantungan sama syuting ya benar-benar nggak ada waktu. Ya buat apa? Married tapi tetap di lokasi syuting terus. Punya anak tapi kita di lokasi syuting terus gitu. Jadi memang dari sebelum married kita tuh udah rencanain semuanya kayak kita bikin bisnis apa, besok kita invest di mana aja, saham apa segala macam, investasi segala macam, supaya pas kita udah married kita bisa udah kayak gini, settle kita bisa gitu. benar-benar udah ya kita nggak harus syuting setiap hari, kita nggak harus dari pagi sampai pagi terus gitu. Untuk saat itu kita masih single, hajar aja sebisa-bisanya, sekuat-kuatnya hajar aja gitu. Jadi Cuman istilahnya sekarang kita syuting pun bukan karena lagi pengen cari duit gitu loh, tapi Kangen. karena memang ya kangen tapi gitu. kangen banget sih memang. Cuman ya kangen banget, cuman waktunya sih yang nggak bisa ini. Oke, last but not least, aku pengen kalian share ke penonton Klik-Kulik rahasia sukses seorang Chelsea dan Glenn sampai bisa mempertahankan di posisi walaupun kalian berdua udah nggak syuting, walaupun udah nggak ada sinetron, tapi kayak semua orang tetap nungguin kalian gitu. Apa yang lu posting tetap gede like-nya, tetap brand-brand tetap mencari kalian. Nah itu pasti ada rahasianya dong dari kalian berdua. I think being true to yourself kali ya. Betul. Jadi jangan berpura-pura untuk jadi orang lain gitu. Untuk
apapun lah gitu. Apakah mungkin itu buat bisnis untuk bikin image seperti yang apa gitu, atau membuat diri sendiri sepertinya kelihatannya sukses supaya bisnisnya lancar atau apapun itu, ya kan? Itu kan you're not being true to yourself gitu. Jadi just be yourself aja gitu, just be yourself aja. Mau main-main, kita mau di rumah lagi mana-mana kayak ya itu aja gitu. Maksudnya just be true to yourself lah. Menurut aku sih itu paling penting ya. Karena if you are true to yourself, people will know that it's true. Dan itu adalah your own branding gitu. Jadi Karena kan berasa kok, iya. di walaupun kayak orang cuma ngeliat postingan gitu, ini real atau ini fake gitu. ini fake, itu bakalan berasa gitu. Jadi menurut aku ya Bahasa sekarang atau di masa depan pasti ketahuan lah. Iya. And then dengan kayak begitu mungkin buat influencers ataupun artis atau kayak gitu. Maksudnya di dunia entertain. Jadi brands pun juga akan tahu gitu. Oh, ini image yang saya mau nih gitu kan. Brand beda-beda image. Gitu. Mereka perlu image yang misalnya ya apapun itulah. Jadi you represent that image gitu. Jadi jangan pura-pura jadi something else karena kalau berasa fake, you will never represent anybody gitu. Oke. Oh, jadi itu rahasia suksesnya kalian. Iya. Jadi jadi diri sendiri dan itulah yang dicintai sama fans kalian gitu ya. Oke. Gue bingung mau nanya apa lagi karena gue udah tahu semuanya. Ya udah, thank you so much sudah main ke sini buat foto lagi di tema Natal. Semoga nanti kalau Dante udah gedean lagi atau mungkin Chelsea mau hamil lagi, balik lagi ke sini, jangan lupa. Maternity lagi. Maternity lagi. Oh my God. Oke, thank you so much ya. Thank you. Thank you. Thank you. Bye-bye.